Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3. Nah, materi dimensi 3 ini dipelajari di kelas 3 SMA, di semester 1. Nah, untuk materi dimensi 3, kita lihat dulu bagaimana peta konsep untuk pelajaran dimensi 3 ini. Nah, di dimensi 3 yang pertama akan ada 3 pembahasan yang akan dipelajari. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Nah, itu untuk prasyaratnya sehingga bisa kita kerjakan atau kita pelajari jarak titik ke garis, kemudian juga jarak titik ke bidang. Nah, jadi untuk lanjut ke jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang, kita harus menguasai materi ini, jarak titik ke titik. Nah, kemudian juga akan kita lihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana materi dimensi 3 ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai rumus pembantu di sini harus kita pahami teorema Pitagoras, karena untuk mengerjakan materi atau soal-soal yang ada di dimensi 3 selalu harus kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Jadi yang pertama kita bahas dulu jarak titik ke titik. Nah, sebagai materi prasyarat ini tadi teorema Pitagoras dan juga penyederhanaan akar. Nah, ini juga penting karena biasanya di Pitagoras ini ada beberapa yang tidak bisa diakarkan. Nah, berarti akarnya hanya disederhanakan saja. Nah, kita lihat dulu untuk kita bahas teorema Pitagoras dulu untuk mereview kembali atau mengingat kembali materi teorema Pitagoras. Nah, di sini kalau teorema Pitagoras berarti yang berlaku itu masalah segitiga siku-siku. Nah, di segitiga siku-siku kalau misal di sini saya misalkan A, di sini saya misalkan B, berarti di sini saya misalkan C. Nah, akan ada 3 situasi. Yang pertama, kalau misal C-nya yang akan dicari atau sisi miringnya. Nah, untuk menentukan nilai C berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, jadi kalau sisi miring yang ditanyakan. Nah, sementara kalau sisi yang lain selain sisi miring berarti misal yang ditanyakan A berarti A sama dengan akar dari C kuadrat dia kurang B kuadrat. Atau untuk cari B hampir sama berarti dia C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Nah, posisi ini yang harus selalu diingat. Kalau sisi miring yang ditanyakan berarti nanti ditambah sisinya, tapi kalau sisi yang lain yang ditanyakan berarti dikurang. Tetapi yang sisi miring didahulukan atau dikedepankan. Nah, itu untuk teorema Pitagoras. Nah, kemudian kita lihat bagaimana ini prasyarat yang kedua, penyederhanaan akar. Nah, di penyederhanaan akar ini kan biasanya kalau misal akar 36, nah, ini kan otomatis kita tahu hasilnya 6, atau misal akar 49, nah itu kan 7. Nah, bagaimana kalau misal akarnya yang sederhana dulu misal 32. Nah, ternyata untuk ini dia tidak ada akarnya, makanya kita sederhanakan, atau akarnya tidak bulat, makanya kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakannya biasanya kita cari perkalian yang hasilnya 32 tapi salah satu bentuk perkalian itu bisa diakar. Nah, di sini 32 kita dapat 16 dikali dengan 2. Nah, 16 itu bisa diakar, ini 16 akarnya 4 berarti 4. Nah, 2 belum bisa diakar berarti 4 akar 2. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang lain, nah kadangkala kita tidak bisa temukan atau agak sulit ditemukan. Contoh misal akar dari 180. Nah, ini agak setengah mati dicari. Kalau yang agak kurang biasa penyederhanaan akar, maka bisa juga kita gunakan pohon faktor 180. Kita pakai pohon faktor. Di sini saya bagi 2 jadi 90. Saya bagi 2 45. Saya bagi 3 15, bagi 3 5. Nah, kemudian ini 2 berpasangan dengan 2. Karena 2 ada yang pasangannya, saya tulis di sini 2. Kemudian 3 lagi ada pasangannya, 3. Dan saya tulis sini 3 kali 3. Yang ini 5 belum ada pasangannya, saya tulis dalam akar. Nah, jadinya 2 kali 3 6 akar 5. Oke. Contoh yang lain misal
ada akar 150. Nah, berarti 150 cara yang sama saya bagi 2 75, saya bagi 3 25, saya bagi 5, hasilnya 5. Nah, yang ada pasangannya di sini 5. Terus saya tulis sama dengan 5. Yang ini 2 dengan 3 tidak ada pasangannya, saya tetap tulis dalam akar 2 dikali dengan 3, jadinya 5 akar 6. Nah, ini materi yang sangat penting juga karena di soal-soal nanti banyak sekali soal yang akarnya harus disederhanakan. Bagi yang belum terbiasa menyederhanakan cepat seperti ini, berarti tinggal digunakan saja pohon faktor. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, di sini yang paling biasa atau yang paling sering muncul itu materi tentang kubus atau juga balok atau juga prisma dan limas. Oke, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jarak materinya kan ini jarak titik ke titik. Ini di sini ada titik A. Nah, anggap misal di sini kubus yang ini saya kasih misal panjang rusuknya itu A cm. Nah, karena dia kubus berarti kan BC-nya juga A cm, GC-nya A cm, yang lain juga A cm. Nah, pertanyaan yang kemudian adalah berapa jaraknya A ke B? Ya, ini kan berarti A cm. Berapa misal jaraknya? Oke, misal saya tanyakan jarak A ke B. Nah, otomatis sudah kelihatan A cm. Bagaimana kalau jaraknya H ke G? Nah, otomatis juga karena masih sama panjangnya A cm juga. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan misal dari A ke C. Dari A ke C sini. Nah, ini kan belum ada jaraknya. Nah, sekarang kalau dia jarak dari titik ke titik, nah bagaimana caranya kita mau temukan panjang A ke C? Kita harus temukan di bagian mana nanti dari A ke C, dia harus kemana dulu atau harus singgah kemana supaya terbentuk segitiga siku-siku dan ukurannya sudah diketahui. Nah, dari A ke C supaya dia siku-siku berarti boleh dia ke D dulu, boleh dia ke B. Nah, ini kan lurus. Nah, kenapa harus ke B dengan ke D? Karena A dengan B kita sudah tahu panjangnya, B dengan C juga sudah tahu A cm. Nah, sekarang untuk tentukan A ke C berarti tinggal kita bikin segitiganya yang tempat lain. Ini segitiga. Nah, segitiga siku-siku. Di sini kan A, di sini B, di sini C. Oke, AB-nya kan A cm, BC-nya juga A cm. Nah, sekarang untuk cari AC-nya berarti kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, berarti AC sama dengan, ini kan sisi miring ditanyakan, berarti akar dari A kuadrat, yang ini sisi yang lain dikuadratkan ditambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat kan jadinya ada 2 A kuadrat, jadi 2 A kuadrat. Nah, di sini yang bisa diakar kan A kuadrat, 2 tidak bisa diakar. A kuadrat ini kalau kita akar kan sisa A. Nah, akar 2 tetap kita tulis akar 2 cm. Berarti A ke C itu A akar 2 cm. Nah, pada kubus AC ini dinamai dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, panjangnya dia selalu A akar 2. Nah, sekarang berarti kalau misal dari A ke C diagonal bidang A akar 2, berarti otomatis juga A ke F namanya juga diagonal bidang, berarti pasti A akar 2 juga. Dari D ke G ke bidang, jadi dari D ke E namanya diagonal bidang juga. Nah, sekarang dari A ke G. Nah, dari A ke G nanti dengan cara yang sama, dari A ke G harus melewati yang titik mana dulu supaya terbentuk segitiga siku-siku. Nah, ternyata di sini kita akan dapat segitiga siku-siku kalau dia harus ke C dulu sini. Nah, AC kan sudah tanda akar 2. Nah, nanti kita gunakan lagi segitiga siku-siku di sini. Ini juga A, di sini A akar 2. Nah, otomatis nanti di sini kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, nanti akan dicari saja panjangnya, nanti ini A akar 3. Yang A ke G namanya dia diagonal
ruang. Nah, jadi kalau diagonal ruang dia A akar 3, kalau diagonal sisi atau diagonal bidang A akar 2. Nah, ini berlaku untuk semua jenis kubus. Jadi kalau setiap kali ada soal tentang kubus, misal ditanyakan dari A ke H, berarti otomatis tinggal lihat saja berapa rusuknya. Jadi kalau misal di sini saya ganti rusuknya jadi 4 cm. Kemudian ditanyakan berapa A ke H. A ke H dari sini ke sini. Oh, berarti kan dia diagonal sisi. Berarti langsung saja 4 akar 2. Nah, bagaimana kalau ditanyakan misal H ke B? Dari H ke B. Ini diagonal yang lewati dalam ruang, berarti diagonal ruang. Oh, berarti dia akar 3, jadinya 4 akar 3. Nah, ini materi pertama yang harus selalu diingat. Ada namanya diagonal bidang dengan diagonal ruang. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Nah, ini karena kamarnya berbentuk kubus 4 meter kali 4 meter kali 4 meter, saya bentuk gambarkan dulu nanti seperti ini. A B C D E F G H. Nah, letak lampunya itu karena di tengah-tengah atap, berarti di sini titiknya titik T. Nah, ditanyakan berapa jaraknya lampu ke salah satu sudut lantai kamar, berarti dari T ini boleh ke A, boleh ke B, boleh ke C, boleh ke D, karena nanti panjangnya akan sama semua karena T itu ada di tengah-tengah. Nah, saya ambil saja kasus di A, berarti kan dari A ke T saya gambarkan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dari A ke T harus melewati titik mana supaya terbentuk segitiga siku-siku? Nah, di sini kelihatan sekali gambarnya harus dia lewat ke ke E. Berarti saya gambarkan lagi segitiganya di tempat lain. Oke, segitiga siku-siku, di sini A, di sini T, di sini dia E. Oke, A ke E karena sama semua, di sini 4 meter, berarti di sini juga pasti 4 meter. Saya ganti di sini 4 meter. Nah, untuk E ke T, nah ini sebenarnya harus kita cari dulu. Nah, tapi karena tadi kita sudah pelajari E ke G ini kan dia diagonal bidang. E ke G diagonal bidang, berarti otomatis EG-nya itu sama dengan rusuknya 4, berarti 4 akar 2. Nah, karena dari E ke T kan hanya setengahnya EG, tengah-tengahnya sini T. Berarti ET itu setengahnya 4 akar 2. Setengahnya 4 kan berarti 2 akar 2. Nah, otomatis di sini ET-nya 2 akar 2 juga. Nah, untuk cari AT kita gunakan lagi teorema Pitagoras. Berarti AT itu sisi miring. Nah, AT sama dengan 4 pangkat 2 tambah 2 akar 2 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 kan 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat. Caranya di sini pertama 2-nya dulu dikuadratkan, 2 pangkat 2 4 dikali yang dalam akar 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 4 kali yang dalam akar. Nah, berarti akar 16 tambah 8 4 kali 2. 16 tambah 8 kan 24, berarti akar 24. Nah, akar 24 perkalian yang bisa diakar ini kan 4 kali 6. Nah, akar 4 itu 2, sisa akar 6-nya. Nah, berarti dari A ke T itu panjangnya 2 akar 6 meter. Oke. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Di sini sebuah balok KLMN OPQR, panjang KL-nya 8, KN-nya 6, LP-nya 10. Nah, ditanyakan tentukan panjang KM dengan KQ. Oke, selalu sama setiap kali soal tentang dimensi 3, pertama harus kita gambarkan dulu bangunnya. Nah, ini bangun balok. Di sini yang diketahui KL-nya 8. Oke, berarti langsung ganti KL-nya di sini 8.
Kemudian KN itu 6, di sini 6. Nah, karena KN 6 otomatis juga 6. Nah, LP-nya 10, LP di sini 10. Berarti MQ-nya juga 10, OK-nya juga 10, NR-nya juga 10. Oke, yang ditanyakan pertama panjang KM dari K ke M. Nah, cara yang sama berarti dari K ke M supaya siku-siku pasti di sini kalau bukan N berarti lewat K. Nah, di sini tidak berlaku diagonal bidang yang akar 2, rusuk akar 2 tadi akar 2 karena ini dia bukan kubus, ini balok. Nah, kalau ke balok berarti tidak berlaku. Nah, berarti dia tetap kita harus gambarkan dulu segitiganya supaya siku-siku kan dari K ke M berarti harus lewat L. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Di sini L, di sini K, di sini M. KL-nya 8, ML-nya 6. KM-nya berapa? Nah, sebenarnya kita tinggal gunakan lagi teorema Pitagoras. Nah, tapi kan ini 68 ada triple Pitagoras, namanya triple. Nah, ini yang harus diingat ada 3, 4, 5 dan kelipatannya 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Nah, ini yang paling sering dengan kelipatannya. Di sini kan 68. Nah, berarti kelipatannya yang ini. Kali 2 6, kali 2 8, kali 2 10. Nah, di sini otomatis 10 panjangnya. Berarti KM sama dengan 10 cm. Nah, sekarang yang kedua, KQ. Berarti dari K sini ke Q sini. Nah, pertanyaan yang sama lagi, dari K ke Q harus lewat mana supaya siku-siku? Nah, ini berarti dari K ke M harus. Nanti gambarnya seperti ini lagi, saya gambar di tempat lain. Ini K, ini M, di sini Q. Nah, KM tadi sudah dicari di atas 10, MQ-nya juga karena sama dengan LP berarti 10 juga. Nah, berarti KQ-nya itu akar dari 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. Berarti akar 100 tambah 100 atau akar dari 100 tambah 100 kan ada 2 nih 100 nya berarti 2 kali 100. Nah, 100 itu bisa diakar berarti 10, akar 2 nya tetap akar 2 cm. Oke, berarti panjang KQ sama dengan 10 akar 2. Oke, nah itu untuk materi dasar untuk jarak titik ke titik. Jadi yang harus selalu diingat adalah untuk menentukan jarak titik ke titik, baik itu bangun balok, kubus ataupun bangun ruang yang lain, yang harus kita ingat adalah untuk jarak titik ke titik berarti bagaimana caranya kita mau lihat dua titik itu harus melewati titik mana agar terbentuk segitiga siku-siku. Nah, supaya bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, itu materi awal yang harus diingat. Nah, nanti untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Nah, jangan lupa pantau terus channel ini. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.